Kita bisa menjadi anak Tuhan tetapi kemudian kehilangan Tuhan kalau kita hanya sibuk dan sibuk, melayani, tetapi kita tidak pernah melayani hidup rohani kita. Kita bisa menjadi anak Tuhan tetapi tidak memiliki relasi dengan Dia. Tetapi ketika kita sibuk melayani, tetapi sebenarnya hati ini tidak tertuju untuk Tuhan, maka pada satu titik kita akan mengalami apa yang disebut burnout. Kelelahan, frustasi, stres. Kita akan menjadi orang yang kemudian gampang mengasihani diri seperti Marta. Dan sebagian orang berkata, saya sudah setia melayani, tetapi kenapa hidupku begini-begini saja? Kenapa tidak ada berkat yang melimpah untuk hidupku? Dan selanjutnya. Kalau begitu kemudian dia memutuskan, saya tidak mau melayani Tuhan. Saya mau berhentilah. Saudara, itu diawali ketika kita lupa bahwa hubungan kita dengan Tuhan, mengawali setiap hari dengan Tuhan, itu lebih penting daripada rutinitas kita melakukan ini dan itu. Saya katakan tadi mungkin 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun kita mungkin rasa tidak jadi masalah. Tapi kalau bertahun-tahun kita tidak menjalin hubungan dengan Tuhan secara pribadi, untuk mengawali hari itu sebelum kita melakukan rutinitas kita yang sangat cepat, menjemukan mungkin kadangkala, kita suatu hari akan burn out. Kita akan kelelahan, kita akan putus asa. Bukan hanya burn out, yang kedua kita mungkin blame out. Kita menyalahkan diri sendiri. Kita mulai iri dengan orang lain. Kita merasa orang lain kok tidak memperhatikan dirinya. Saya sudah capek melayani, mempersiapkan ini dan itu. Tetapi mengapa saya tidak dihargai? Mereka hanya duduk-duduk saja. Hati-hati kalau kita melakukan pelayanan seperti Marta, yang ingin belajar memberikan yang terbaik. Awalnya terlihat baik. Saudara, mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Adakah kita melayani dengan hati yang murni? Sebelum mempelayani Tuhan, sudahkah kita mempersiapkan secara rohani diri kita masing-masing? Saudara, melayani bukan hanya sekedar dilihat orang, tetapi sudahkah kita juga melayani diri kita sendiri, melayani sisi rohani kita sendiri sebelum kita melayani orang di luar diri kita. Kita bisa menjadi anak Tuhan tetapi kemudian kehilangan Tuhan kalau kita hanya sibuk dan sibuk, melayani, tetapi kita tidak pernah melayani hidup rohani kita. Kita bisa menjadi anak Tuhan tetapi tidak memiliki relasi dengan Dia. Tuhan tidak menginginkan kehidupan anak-anak Tuhan seperti ini. Itulah sebabnya Yesus melanjutkan perkataannya dalam ayat 42. Dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Para pendengar radio Sumber Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita perlu berhenti sejenak dari segala kesibukan kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita menyediakan waktu betul-betul bersekutu dengan Tuhan, mari jauhkan segala hal dari sekitar hidup kita, sehingga kita bisa fokus benar-benar terhadap firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari itu. Kita perlu berdiam diri. Kita perlu mendengarkan suara Tuhan untuk menyapa hidup kita. Mungkin kita perlu jeda, kita perlu pause dari seluruh rutinitas kita. Kita perlu mungkin retreat, mungkin perlu mengundurkan diri untuk mencari ketenangan dari kesibukan demi kesibukan yang tidak akan pernah berhenti. Kapan berhenti? Ketika kita meninggal, kesibukan itu akan berhenti. Oleh sebab itu, mau tidak mau, kita harus berani tegas, berani mengambil keputusan untuk mencari jeda. Waktu jeda itu, waktu pause itu, waktu retreat itu. Bisa mungkin 20 menit, setengah jam, 1 jam, mungkin 1 hari, atau kapanpun. Sesuai dengan kebutuhan rohanimu daripada apa yang kau sadari. Pada waktu Yesus berkata bahwa Maria telah mengambil atau memilih bagian yang terbaik, dalam bahasa aslinya itu meris atau meros,
yang berarti Maria sudah memilih satu bagian yang terbaik dari seluruh bagian yang baik yang harus dipilihnya, yaitu mendengar suara Tuhan. Saudara, melayani Tuhan juga suatu yang baik, tetapi yang terbaik daripada itu sebelum kita melayani, mari kita memilih salah satu bagian yang terbaik, yaitu mendengar suara Tuhan. Melayani Tuhan itu baik, tetapi mendengar suara Tuhan jauh lebih baik dan jauh lebih perlu. Melayani Tuhan itu baik, tetapi memiliki relasi yang intim dengan Tuhan jauh lebih baik dan jauh lebih kita butuhkan dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Maria tahu melihat kesempatan, dan kesempatan itu tidak pernah disia-siakan oleh dia. Dia tahu hanya satu yang terbaik dari yang baik yang harus dia pilih, yaitu duduk di bawah kaki Yesus. Apa dampak pilihan dia? Yaitu mendapatkan sesuatu yang tidak akan diambil daripadanya. Seorang pun gak bisa mengambilnya. Artinya bagian itu tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah terhapus dari ingatan kita. Saudara, perenungan kita dengan firman Tuhan, kalau itu betul-betul kita berikan waktu untuk Tuhan, tidak akan pernah hilang daripada ingatan kita, dari hati kita. Melekat dalam hidup kita, serta memiliki manfaat yang sangat berguna. Sebuah pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah ini, yaitu Tuhan tidak keberatan kita melayani Dia. Dia senang kita melayani Dia. Dia suka kita melayani dengan mata dan hati yang benar-benar tertuju kepadanya. Tidak sibuk untuk mencari puji-pujian. Melayani Dia dengan sukacita tanpa ada beban atau khawatir dengan penilaian orang. Namun yang teramat penting dari semuanya itu adalah Tuhan merindukan waktu-waktu yang kita berikan secara khusus untuk datang kepada Dia. Tuhan ingin Dia memeluk diri kita, berbicara pribadi dengan kita. Dan itu tidak akan terjadi jika kita kemudian sibuk, tidak fokus dengan Dia. Tuhan sangat tahu apa yang kita butuhkan. Dia mengerti segala pergumulan kita. Dan Dia akan selalu siap menjadi sumber, bukannya sekedar pertolongan, tapi sumber penghiburan bagi kita. Saatnya bagi kita untuk memilih satu saja yang kita perlu, yaitu duduk diam, mendengar apa yang hendak Tuhan katakan dalam hidup kita, duduk di kakinya dan mendengar suaranya. Itulah bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.